Salam sehat selalu buat saudara-saudara sekalian yang mengikuti channel ini. Kali ini saya akan membahas secara sederhana tentang berbagai tes yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan virus COVID-19 di dalam tubuh Anda. Ada sejumlah pertanyaan yang hadir di WA saya seputar pemeriksaan terhadap keberadaan virus COVID-19, yaitu ada yang positif tapi tidak menderita sakit, namun harus menjalankan isolasi mandiri. Positif dengan gejala ringan seperti batuk pilek, tapi memang batuk pilek, bukan COVID. Tanpa ada gejala apapun, merasa sehat dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Negatif dengan gejala ringan, tetapi secara umum sudah tidak merasa fit, lemas, tidak bergairah. Seperti itulah variasi dari hasil pemeriksaan sementara tes COVID-19 yang beredar luas di masyarakat. Tetapi masih ada lagi variasi ekstrim, seperti baru 2 hari yang lalu dites, hasilnya negatif. Mengapa sekarang jadi positif? Sementara tidak merasa apapun sebagai gejala. Akhirnya harus isoman dan segala pekerjaannya jadi terhambat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi tersebut, baiklah kita kembali kepada kaidah yang berlaku, yaitu bahwa untuk pemeriksaan lab harus terlebih dahulu didasari oleh tanda dan gejala klinis, seperti demam, batuk, sesak, dan sebagainya. Baru kemudian uji tes laboratoris dilakukan untuk menunjang dan menentukan penyakit apa yang diderita. Tetapi, karena COVID-19 ini kini sudah menjadi tren pandemi, maka ada kebijakan lain yang diterapkan di luar kaidah. Menjadi bukti absah seseorang bebas atau tidak dari paparan COVID-19. Bukan lagi menjadi bukti kalau seseorang menderita COVID-19 atau tidak. Di benak awam, positif tes menjadi dasar terpapar virus COVID-19. Benarkah pendapat seperti itu? Sejauh ini ada 3 jenis tes yang dilakukan kepada masyarakat yang dikenal dengan rapid test, swab test, PCR test. Saya akan coba membahasnya secara ringkas dan sederhana. Dasar dari pengujian rapid test dan swab test adalah memeriksa adanya antigen antibody. Rapid test antibody atau lebih dikenal dengan rapid test, dari namanya saja sudah dapat diketahui kalau tes atau uji ini berlangsung singkat, hanya 15 menit, sudah dapat mengetahui hasilnya. Tes ini menggunakan sampel tetesan darah tepi, yang kemudian diteteskan pada alat yang kemudian akan mendeteksi apakah ada antibody yang terbentuk terhadap sesuatu yang asing yang telah masuk ke dalam tubuh. Tes ini bersifat screening test dan tidak memiliki nilai diagnostik karena seandainya hasilnya positif, maka harus dilakukan uji ulang dengan uji yang lebih spesifik. Jika negatif, maka sementara orang tersebut dapat kita anggap bebas dari virus COVID-19. Namun perlu diuji ulang dalam 1 atau 2 minggu ke depan karena hasil negatif belum tentu membuktikan seseorang benar-benar bebas dari paparan virus COVID-19. Sangat memungkinkan pada pemeriksaan berikutnya menjadi positif. Jadi, tes ini sungguh tidak praktis walaupun membutuhkan waktu yang singkat. Namun, untuk benar-benar memperoleh hasil yang valid, perlu pengujian berulang dengan jeda waktu yang relatif panjang, yaitu antara 1 sampai 2 minggu. Tes ini sudah hampir jarang dilakukan karena selain berisiko pencemaran yang tinggi terhadap tenaga kesehatan yang mengambil sampel, juga terhadap orang yang diperiksanya dan butuh tempat yang khusus, terutama dalam ruangan. Hasil tesnya dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana kalau negatif maka hanya ada 1 garis merah di huruf C yang artinya kontrol. Selain itu, juga tes ini tidak spesifik terhadap COVID-19. Mungkin saja positif, tetapi
oleh virus lain yang mengganggu. Rapid antigen test atau lebih dikenal dengan swab test. Dari namanya juga sudah jelas bahwa pengambilan sampelnya adalah dengan cara apus. Dan area yang diambil adalah dari lendir saluran nafas. Tepatnya lendir di belakang rongga hidung. Pemeriksaannya juga lumayan cepat. Juga lebih akurat dibanding dengan rapid test antibody. Karena yang dideteksi adalah antigennya, yaitu secara awam digambarkan sebagai jejak virus. Tampak dua huruf di situ, yaitu huruf C yang artinya kontrol dan huruf T yang artinya tes. Hasil yang normal adalah satu garis, yaitu ada pada garis C. Sedangkan bila tampak ada dua garis, yaitu pada huruf C dan huruf T, maka itu dinyatakan positif. Kalau negatif, maka itu menandakan kalau tidak terdeteksi adanya jejak virus. Artinya, antigen saat pemeriksaan sangat rendah untuk dapat mendeteksi adanya virus. Lagi-lagi tes ini kurang meyakinkan karena dalam waktu 5 hari ke depan mungkin saja tes menjadi positif. Namun belum tentu ada tanda-tanda gejala sakit. Orang tersebut kemudian diberi label OTG, orang tanpa gejala. Baik rapid test antibody maupun swab test antigen tidak membutuhkan laboratorium yang khusus. Pemeriksaan dapat dilakukan di lapangan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. PCR test atau polymerase chain reaction test. Tes ini adalah tes terhadap virus COVID-19 yang dianggap paling akurat dibanding tes-tes lain yang sudah dibahas sebelumnya. Karena dari namanya saja sudah menggambarkan sesuatu yang spesifik yang diperiksa dari virus COVID-19, yaitu tes terhadap materi genetiknya yang disebut dengan reaksi rantai polimerase atau polymerase chain reaction yang kemudian disingkat dengan PCR test. Pengambilan sampelnya adalah dari usap tenggorokan dan membutuhkan keterampilan khusus. Tidak seperti swab test antigen yang diambil dari lendir hidung bagian belakang. Jadi sama-sama diusap atau diswab, tetapi beda cara dan lokasi pengambilannya. Proses pengujiannya juga membutuhkan waktu, namun masih dapat dilakukan dengan sampel yang besar atau banyak. Hasil tesnya dalam bentuk format surat lengkap dengan kop surat laboratorium. Ada nama dokter penanggung jawabnya seperti yang tertera berikut ini. Dan laboratorium yang memeriksa harus laboratorium resmi yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan. Hasil yang tertera cukup lengkap. Jadi yang penting di sini perhatikan nilai CT-nya. Saya akan jelaskan secara singkat makna dari nilai CT tersebut. Adalah CT yang rendah menunjukkan konsentrasi materi genetik virus yang tinggi, yang biasanya berhubungan dengan risiko tingginya infektivitas. CT yang tinggi menunjukkan konsentrasi bahan genetik atau materi genetik virus yang rendah, yang biasanya dikaitkan dengan risiko infeksi yang lebih rendah. Jadi, semakin rendah nilai CT-nya, semakin buruk keadaan penderita. Biasanya di bawah 10 itu sudah menunjukkan bahwa pasien harus dirawat di ICU. Namun perlu mendapat perhatian juga di sini bahwa nilai CT yang tinggi dapat juga disebabkan oleh cara pengambilan sampel yang tidak tepat, tempat penyimpanan sampel yang tidak memadai, sehingga terjadi penurunan konsentrasi genetik virus. Perlu diingat juga di sini bahwa hasil dari tes tersebut sifatnya bukan menetap. Jadi jangan heran atau emosi dulu
atau merasa cemas, apalagi tidak mempercayai hasil tes. Karena tingkat perubahan hasil dari tes terhadap virus COVID-19 sangat tinggi. Sewaktu-waktu dari hasil tes yang negatif bisa berubah menjadi positif, terutama rapid test antibody dan swab antigen. Memang cukup pelik bagi awam yang tidak memahami dasar-dasar imunologi dan pengetahuan tentang reaksi antigen antibody di dalam tubuh serta berbagai reaksi biokimiawi terhadap virus COVID-19 ini. Bahkan sampai sekarang pun para pakar kesehatan juga masih terus melakukan penelitian terhadap uji-uji tes serta teknik pengujian agar hasilnya dapat lebih dan semakin akurat untuk kepentingan diagnostik terhadap infeksi COVID-19 ini. Demikian pemaparan sederhana saya tentang pengujian atau tes terhadap COVID-19. Kembali lagi kepada tujuannya, yaitu pertama, kalau tujuannya hanya untuk screening tes dan sekedar mengetahui kemungkinan terpapar atau tidak oleh virus COVID-19, maka bisa melakukan swab antigen test. Tetapi untuk tahu lebih detail lagi sejauh mana keparahan infeksi COVID-19 menyerang Anda, maka PCR test adalah pilihannya. Jaga kesehatan Anda, tetap tenang, berlaku bijak, dan berpikirlah dengan penuh hikmat. Salam sehat untuk Anda.